Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp kita, yaitu Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, apa perbedaannya ulama, kiai, Ustadz, Habib, Gus yang sering disampaikan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu? Taib. Jadi di sini coba kita bahas dari ulama terlebih dahulu. Ulama yaitu orang yang memiliki pengetahuan atau orang yang alim dalam ilmu agama, yang mengantarkan segenap kesadaran menuju ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bidang kemaslahatan terhadap makhluk atau hamba-hamba Allah. Sedangkan di dalam hadis disampaikan al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Redaksi hadis yang disampaikan ini bahwa ulama adalah pewaris Nabi itu bukan sekedar dia menjadi suatu warisan, tapi menjadi tanggung jawab yang sangat berat sekali karena akan dinilai baik dari warisan ilmu, warisan sikap, warisan etika, maupun wibawanya. Maka di antara hal-hal yang menjadi warisan bukan cuma sekedar ilmunya ada. Bahkan yang diemban seorang ulama bukan tentang ilmunya aja. Bahkan Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menuliskan tentang ulama sejati dan ulama yang gadungan, atau ulama hakiki dan yang bukan. Itu sangat banyak dijelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di sana sangat banyak sekali mana al-ulama yang sejati atau hakiki ataupun ulama yang gadungan. Karena ada banyak memiliki ilmu yang menurut orang yang mendengarnya, yang menurut orang yang melihatnya, dia seorang yang alim, tapi apakah masuk ke kriteria ulama yang hakiki, yang apa yang dimaksudkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan apa yang dimaksudkan oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, kiai. Kiai ini adalah gelar khas Nusantara sebenarnya. Kiai itu, ki itu panggilan kepada laki-laki yang terhormat atau yang dihormati. Ki katanya. Yai itu untuk wanita sebenarnya. Kiai. Jadi kiai. Jadi kiai ini mempunyai sinonim dalam bahasa Arab syekh. Secara terminologi arti kata syekh ini adalah man balawa rutbata ahlil fadli walau sabiyan. Jadi orang yang telah sampai pada derajat keutamaan, yakni pengetahuan agama dan mengamalkan ilmu itu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Walaupun dia masih walau sobian, walaupun dia masih kecil, walaupun dia masih anak-anak, tapi dia sudah mempunyai derajat keutamaan, yakni pengetahuan agamanya lebih tinggi daripada yang tua, maka dia itu sudah disebut syekh. Itu secara terminologi, secara istilah yang disebut syekh seperti itu. Man balawa rutbata ahlil fadli walau sabiyan. Kalau yang syekh secara bahasa yaitu manjawazal arba'in. Jadi orang yang sudah melewati umur 40 itu sudah dipanggil syekh. Maksudnya dia yang sudah usianya sudah lanjut, usia yang sudah tua, jadi sudah melewati 40, maka dipanggil syekh. Jadi ini sulit untuk membedakan. Maka jangan terikut-ikut ketika ada seseorang menyampaikan atau memanggil seseorang dengan nama syekh. Ila ini syekh seumpama, maka yang dipanggil syekh belum tentu itu adalah orang yang mempunyai keutamaan dalam bidang keilmuan atau pengetahuan agama. Terkadang dia karena faktor usianya sudah di atas 40 tahun, maka dipanggillah dengan kata-kata atau gelar syekh.
tadi. Nah, itu yang disebut kiai, sama dengan syekh sebenarnya, kiai. Jadi orang yang mempunyai orang yang terhormat, orang yang dihormati, itu kiai namanya. Itu kan gelar khas kita Nusantara ini sebenarnya. Kalau di Arab kan ada, itu khas Nusantara. Nah, jadi dipanggil kiai. Adapun ustadz, yaitu orang yang menguasai suatu bidang tertentu dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, gelar ustadz ini disematkan kepada mereka yang sudah menduduki level tinggi dalam tingkat pengajaran. Maka seseorang belum pantas disampaikan oleh para ulama, belum pantas disebut seorang ustadz atau dipanggil seorang ustadz kecuali bila sudah menguasai 18 cabang ilmu atau minimal 12 cabang ilmu katanya. Jadi suatu contoh seperti ilmu nahwi, ilmu nahu, sorob, jadi balawah, ma'ani, bayan, badi, mantik, istihzan, terus tafsir, hadis, ilmu kalam, minimal 12 menguasai, maka itu sudah pantas dipanggil ustadz katanya. Ini secara pembahasan ini di sini. Namun apakah salahkah ketika seseorang yang mempunyai pengetahuan ilmu agama itu dipanggil ustadz? Ya sah-sah saja. Cuman ketika kita mengikuti secara peraturan yang ada atau sebenarnya ustadz ini bagaimana, yang seharusnya orang yang punya hak yang pantas dipanggil ustadz, maka harus memiliki minimal dia menguasai 12 cabang ilmu atau 18 cabang ilmu. Tapi kalau bisa ceramah ustadz seumpama, dia kalau cuman bisa ceramah, bisa dia dipanggil seorang khatib, al-khatib, atau mubalik, atau da'i. Mubalik ini adalah orang yang menyampaikan. Oke lah, orang mubalik, seorang yang menyampaikan apa yang disabdakan baginda Nabi Muhammad SAW, itu bisa dikatakan mubalik. Kenapa? Karena mau dipanggil seorang ustadz karena keilmuannya menurut aturan di sini belum memiliki kriteria yang disebut dengan mempunyai 12 cabang ilmu. Maka tidak pantas juga dipanggil ustadz katanya. Lebih bagusnya dipanggil seorang mubalik atau ad-da'i, pendai, orang yang mengajak. Itu da'i namanya, pendai. Atau al-khatib, orang yang berceramah. Jadi pantas ketika dipanggil ustadz ketika dia sudah memiliki 12 cabang, minimal 12 cabang ilmu yang telah disebutkan tadi. Lalu Habib. Habib itu secara harfiah yaitu kekasih atau orang yang mencintai atau kekasih lah. Berakar dari kata habba yuhibbu atau hub, cinta. Kalau muhib, pecinta. Maka sering dikatakan muhibbin. Ini muhibbin saya. Ini pecinta kita. Artinya orang yang suka, grup yang senang dengan kita. Itu muhibbin namanya. Ada kalau mahbub, orang yang dicintai. Maka Habib disematkan bagi mereka yang memiliki garis atau jalur keturunan atau nasab dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi ketika mempunyai garis keturunan dari beliau, maka ini bisa dinamakan Habib atau Syarif. Syarif ini orang yang mulia. Jadi feminimnya yaitu Syarifah. Kalau Sayyid, Sayyid ini tuan. Feminimnya Sayyidah. Jadi ada juga ini bukan cuma seperti itu. Jadi nama para habaib ini juga disematkan dengan ada marga di belakang namanya. Ada marga yang di belakang nama, contoh Basyaiban, Al-Aidrus, terus Al-Haddad, terus As-Sagaf, Al-Hinduan, itu banyak dan lain-lain sebagainya lah, banyak di sana. Jadi di Indonesia ini ada lembaga. Di Indonesia ini ada lembaga pencatat nasab. Kalau untuk habaib lah, para habaib yang bernama Maktab Daimi.
yang bernaung di bawah payung organisasi Rabithah Alawiyah. Nah, seperti itu. Ya, adapun Gus yang tadi sama lah sebenarnya, banyak ada yang mengatakan Lora. Itu Gus itu anaknya orang-orang yang alim. Alim. Dan terkadang meskipun anaknya tidak alim, itu tetap dipanggil Gus atau Lora. Karena sementara orang tuanya dia alim. Apalagi orang tuanya memang ahli di bidang ilmu, terus anaknya pun seperti itu, keturunannya, maka dia tidak putus namanya Gus Gustus. Sedangkan anaknya pun, karena belum tentu anaknya orang yang alim, anaknya seorang kiai, itu lalu keturunannya pun menjadi alim juga. Walaupun kebanyakan itu memang rata-rata ketika anaknya kiai itu pun jadi orang yang alim, bahkan allamah. Nah, itu jadi ketika di Tingkau Gus, kadang itu daerah Jawa. Jawa itu Gus, jadi anaknya pun Gus. Nanti kalau anaknya orang tuanya dipanggil kiai, biasanya anaknya itu kalau ndak Lora gitu kadang, seperti itu. Kalau perempuan Ning kadang kan, seperti itu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sepengetahuan kami seperti ini aja, tapi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.